Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sahabat yang menanya kepada saya, apa hukum sedekah yang diberikan kepada orang tua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Ansor yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Amir bin Jamuh Al-Ansari. Beliau mendatangi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, harta apa yang harus diinfakkan?" Yang kedua adalah harta, dikemanakan harta itu harus diinfakkan. Maka pada surat Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khair. Maka ketika itu ada sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan harta apa, jenisnya harta apa yang harus diberikan atau yang harus diinfakkan. Maka Rasulullah langsung menjawab, qul ma anfaqtum min khair. Harta yang harus diberikan, harta yang harus diinfakkan, harta yang harus disedekahkan adalah min khair, harus harta yang bersih, harus harta yang halal, halalan thayyibah, halal dan baik. Maka tolong ketika kita sedekah, usahakan yang terbaik. Dan usahakan harta yang disedekahkan adalah harta dari hasil yang halal. Jangan sampai dari hasil yang haram. Jangan sampai harta dari korupsi untuk disumbangkan ke masjid, untuk disumbangkan ke pesantren, untuk disumbangkan ke musola, untuk disumbangkan ke majelis taklim. Itu adalah tempat suci. Jangan sampai kita mendapatkan uang dari uang yang haram, dari hasil korupsi, kemudian untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam kaidah usul fikih dinyatakan ma harrama akhduhu wa harrama iqtahu. Segala sesuatu yang dari yang hal-hal yang haram maka diberikan kepada sesuatu yang baik, maka bukan akan menjadi bersih, tapi akan menjadi kotor. Ketika harta itu kotor diberikan kepada masjid yang mestinya suci, maka justru itu akan mengotori. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran, bacaannya salah, disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sudah mati, bukan mendapat rahmat, tapi akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dikemanakan harta itu? Diteruskan dalam ayatnya, wali walidain wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khair wa innallaha bihi alim. Pada ayat yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah harta yang bagaimana sifatnya, harta yang halal, halalan thayyibah, yang bagus, yang diberikan kepada orang lain. Yang kedua adalah siapa yang berhak untuk menerima. Di sini ada 5. Yang pertama adalah lil walidain. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana hukum memberikan sedekah kepada orang tua? Justru itu adalah ibadah yang paling utama adalah memberikan sedekah kepada orang tua.
sebelum orang lain. Jadi lihat dulu, ketika ayahnya membutuhkan, ketika ibunya membutuhkan, justru sedekah kepada orang tua adalah lebih afdol. Bahkan dalam satu keterangan, sedekah kepada orang tua satu akan mendapat birrul walidain, yaitu menilai pahala berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, akan mendapat pahala silaturahmi, menyambung sanak dengan orang tuanya. Yang ketiga, akan mendapat pahala sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diterangkan sedekah kepada orang tua justru akan pahalanya dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan dalam satu keterangan, orang yang sedekah kepada orang tua, maka Allah langsung meridhoi kepada anak yang pernah sedekah kepada orang tuanya. Jangan sampai orang tua masih ada, kita tidak bisa masuk surga. Orang yang paling rugi adalah ketika masih bertemu dengan ibu, masih bertemu dengan ayah, tapi sampai tidak masuk surga karena surgamu ada di orang tuamu. Surgamu adalah ada di orang tuamu. Manfaatkan, berbuat baik kepada orang tua dengan cara sedekah. Bahkan dalam keterangan lain, orang yang ketika ayahnya masih ada, ketika ibunya masih ada, Masya Allah 100% doa kita, harapan kita masih banyak dikabulkan oleh Allah. Badul ulama mengatakan 50% pintu keberkahan sudah terhapus ketika ayah kita sudah tidak ada, ibu kita sudah tidak ada. 50% keberkahan dalam kehidupan kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah kepada orang tua adalah hukumnya adalah sunnah, bahkan lebih afdol daripada yang lain. Yang kedua, wal akrobin, kerabat, adik kita, kakak kita, saudara-saudari kita yang terdekat, itu namanya kerabat. Urutan yang kedua, sedekah setelah orang tua adalah kerabat dulu. Yang ketiga baru yatim. Jangan sampai terbalik. Ada orang mengumpulkan anak yatim satu RT, ratusan anak yatim dikumpulkan di rumahnya, sementara kerabatnya sendiri masih kelaparan, kerabatnya sendiri masih kekurangan, kerabatnya sendiri masih menangis karena kekurangan keuangan, tapi dia hanya mengumpulkan anak yatim. Itu pun namanya zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah memberikan kepada kerabat, yang ketiga adalah memberikan kepada anak yatim. Kalau harta itu masih, misalkan punya 5 juta, diberikan kepada orang tua 1 juta, diberikan kerabatnya pada 1 juta, masih ada, bagikan lagi kepada anak yatim. Setelah anak yatim, baru masakin yang keempat, orang miskin. Miskin, mengapa miskin itu menjadi urutan yang keempat? Karena miskin masih punya ayah, miskin masih punya ibu, masih ada harapan untuk bisa mencari nafkah. Yang kelimanya adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan atau orang yang dalam musafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu pertanyaan dari sahabat kami yang menanyakan apakah hukumnya sedekah yang diberikan kepada orang tua hukumnya adalah sunnah, akan mendapatkan pahala afdol utama dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita sedekah mengutamakan kepada orang tua dulu, maka itu adalah termasuk ibadah yang afdol dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhol walidain fi ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah adalah tergantung kepada ridhonya orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.